Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di malam Sayyidul Ayyam kita selesai menjalankan rutinitas pembacaan Yasin, tahmid, tasbih, tahmid, dan ditutup dengan doa. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah bisa makan bersama dengan kawan yang sama, dengan sahabat yang sama, dengan orang tua yang sama, dengan warga yang ada di Kampung Berdaya di tempat sebelah masjid, yaitu tempatnya bernama Kasibu. Tempatnya apa? Tempatnya apa? Makanan yang sudah kita punya, dan sudah kita telan masuk di dalam perut. Semoga makanan-makanan ini bukan hanya menjadi kotoran ketika dimakan, tetapi makanan ini bisa menjadi darah, bisa menjadi daging, bisa menjadi tulang, menghasilkan daripada energi atau kekuatan di dalam diri kita, sehingga nafas kita, kekuatan kita, geraknya kita akan menjadi ladang amal bagi sahibul hajat yang telah memberikan sedekahnya kepada kita. Dan semoga makanan-makanan yang sudah kita makan, yang sudah kita kunyah, yang sudah kita telan masuk ke dalam perut, senantiasa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, menjadi sebab sahibul hajat diberi panjang umur, menjadi sebab sahibul hajat dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rahmatnya, dilimpahkan keberkahannya, diberikan kesuksesan dunia akhiratnya, diberikan keselamatan dunia akhiratnya, dan makanan-makanan yang kita makan, yang kita punya, yang sudah masuk ke dalam perut kita. Barusan selesai menjalankan sholat isya, kita dapat pahala ketika kita menjalankan sholat, kita mendapatkan ganjaran daripada Allah. Apa yang kita lakukan? Tentunya sahibul hajat dari apa yang disedekahkan kepada kita berupa nasi, telur, ikan, daging, dan sesuatu apa yang sudah kita rasakan tadi di tempat Kasibu, di mana kita berkumpul untuk menyantap makanan-makanan yang disedekahkan oleh Ibu Yofi, yaitu sahibul hajat. Beliau juga mendapatkan pahala, di mana kita juga mendapatkan pahala ketika kita menjalankan sholat isya. Amin. Amin. Semoga diterima oleh Allah. Amin. Semoga diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Dan seperti biasa, selesai kita menjalankan sholat isya malam Sayyidul Ayyam ini, tentunya kita menjalankan rutinitas sebagaimana semestinya, yaitu zikir bersama, acara istighosah di Masjid Al-Bab yang ada di kawasan Kampung Berdaya, yaitu Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Tetapi untuk malam ini, malamnya malam yang sangat luar biasa, malam yang spesial. Kenapa spesial? Kebetulan malam ini kita berkumpul
acara seperti biasa, tetapi kita kedatangan saudara kita yang sudah lama hengkang dari pesantren. Artinya beliau sudah berhenti dari pesantren, sekarang menjalankan rutinitas sebagaimana semestinya orang kampung atau orang desa, mencari rezeki berupa harta untuk masa depannya, yaitu saudara kita alumni PPA Pondok Pesantren Agro yang pernah menimba ilmu, mengenyam ilmu, mengasah ilmu di PPA ini. Beliau namanya, ingat namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Sandi. Sandi dari daerah Senggulu, Sempua, Palem Raya, ya. Daerah perumahan Palem Raya, daerahnya Sempua. Lama sudah nggak ke BPA, ya. Tiba-tiba muncul di waktu sebelum maghrib, muncul ke sini. Tergerak hatinya, pikirannya kacau, ya. Pikiran kacau karena rindu kepada kita, merindukan kawan-kawan yang ada di BPA. Alhamdulillah. Dan kebetulan Sandi ini datang di PPA tidak sendiri, ya, bawa kawan, bawa sahabat, bawa tetangga, sahabat karib, sahabat yang sangat dekat, dari kecil sampai besar dia bersahabat. Beliau bernama Muhammad Jabri, ya. Muhammad Jari. Coba Jari apa Jabri? Jari, ya. Asli dari Palembang, ya. Asli dari Palembang, betul. Nah, coba ke sini. Sandi sebelah sini, coba Sandi sini. Ini yang baru-baru dan masih belum kenal Sandi itu siapa, ya kan? Ya. Di antara salah satu program PPA itu yang perlu kita ingat, para santri-santri PPA, kita ini berusaha untuk selalu bagaimana caranya kita tidak lupa dengan alumni-alumni yang sudah pernah mengenyam, menimba, mengasah di pendidikan PPA. Kalaulah santri itu pernah mondok di tahun 2018 atau pernah mondok di tahun 2019, dia mondoknya cuma 1 bulan, berhenti 2 tahun gak pernah ke pondok, tiba-tiba datang dia ke pondok, pasti nanti akan saya panggil ke depan. Untuk apa? Untuk menjalin suatu ikatan persaudaraan antara kalian dengan santri yang lama itu. Tujuannya apa? Supaya ada rasa cinta. Tidak kenal maka tidak sah, tidak kenal maka tidak sah. Ya, gak usah khawatir. Kalau misalnya Anda mondok 1 tahun di sini, pulang ke rumah, pulang ke kampung, kemudian 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ke sini lagi, kalau masih saya panjang umur, kalau saya masih sehat, kemudian masih ditakdirkan di sini oleh Allah, nanti Anda saya panggil ke depan. Untuk apa? Untuk memperbarui rasa yang hilang, agar rasa itu ada kembali. Yang tadinya kita lupa, bagaimana kita bisa menjadi ingat kembali memori-memori yang pernah kita lupakan. Ya. Sudah siap kalian ketika sudah pulang ke kampung, pulang ke rumah, andai-andai main-main ke sini, berkunjung ke sini, rindu sama saya, rindu sama Pak Timdesnya misalnya, rindu sama Pak Gopar misalnya, rindu sama Pak Nurnya misalnya, rindu sama kawan-kawan yang ada di sini misalnya. Ya, sudah siap andaikan Anda saya panggil. Siap? Sudah siap? Alhamdulillah. Jadi kamu sini. Ya. Program istighosah saya geser, sengaja saya geser. Ya, karena tidak setiap hari kita berjumpa dengan anak yang pernah mondok di sini. Namanya siapa? Yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri ini pendatang baru, Anda tidak kenal masih. Kalau saya nggak menyebutkan namanya, Anda tidak akan kenal. Ini namanya Muhammad Jari dari Palembang.
Ya, dari Palembang ini. Dari Palembang, kebetulan dia ada di daerah Palem Raya, sama dengan Sandi yang ada di daerah atau kawasan Cengkuang. Beliau ini tahu tentang saya, sedikit mengenai saya ketika dulu ada di Cengkuang. Dulu ada di tempat kecil, di situ ada 40 hari tidak pernah keluar, di tempat yang terpencil, kamar ya, seperti kamar. Di dapur itu ada tempat kecil, di situ saya duduk, tidak keluar-keluar, diajak ke mall nggak mau, masih baru-barunya masuk ke Kota Batam, duduk aja di situ. Datanglah satu anak yang namanya Sandi ini. Singkat cerita, satu bawa teman namanya Jerry, ada satu lagi siapa? Kafi namanya. 3 anak ini biasanya datang. Ada lagi satunya yang nggak tinggi itu, Hani. Ada 4 anak ini, tapi yang sering ini, kadang ini datang ya, datang ngobrol, tanya tentang persoalan ilmu dan sebagainya. Saya sebut, saya jawab, saya bukan ahli ilmu, saya orang bodoh, saya orang tidak pintar. Cobalah kamu tanya kepada ustaz-ustaz yang lain, kepada orang-orang yang alim. Saya ini orang bodoh. Saya sebutkan seperti itu. Dulu sejarahnya tahu ini. Ya, masih 40 hari tidak keluar sama sekali di suatu bilik, suatu tempat yang dekat dengan dapur. Itu baru-baru datang. Ini singkatlah. Nah, kebetulan ini pernah dengan Sandi ini memaksakan diri untuk bertanya tentang persoalan ini. Akhirnya saking seringnya bertanya tentang persoalan ilmu, sedikit saya kasih pembahasan mengenai tentang persoalan ketika itu, persoalan nabi, persoalan yang berkaitan dengan pelajaran tarikh, sejarah, bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Idris dan lain-lainnya. Sama dengan Jerry, mendengarkan cerita walaupun sebentar, kemudian bertolaklah isi Jerry ini, bertolak ke Jawa ya, sempat belajar ke saya, kemudian bertolak ke Jawa untuk menimba ilmu, mengasah ilmu, belajar di suatu pendidikan, suatu pondok besar di daerah Magetan ya, di daerah Magetan, pondok pesantren Al-Fatah, Lirboyo, Temboro, ya, Temboro, pondok pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan ya. Di situ ribuan banyak santrinya. Kebetulan beliaunya bertolak ke Jawa. Sebelum bertolak, 1 hari sebelum berangkat, Sandi ini sama Sejari berpamitan, Ustaz ya, saya mau kerja mondok, semoga sukses, semoga dapat ilmu yang bermanfaat, semoga dapat barokah, semoga betah di pesantren ya, karena pondok pesantren itu berbeda. Kalau Anda sudah bertolak ke tempat yang jauh itu jangan main-main ya, intinya seperti itu. Sudah lama tidak berjumpa, saya rasa 3 tahun. Beliau mengatakan tidak, 4 tahun Ustaz tidak jumpa sama saya. Tadi saya sampaikan, berapa tahun kamu tidak jumpa sama saya? 4 tahun katanya. 4 tahun ya. Kalau saya dengar berkata 3 tahun. Kalau saya masih ingat 3 tahun. Kalau beliau yang mengatakan 4 tahun. Nah, malam ini saya memperkenalkan beliau ini, namanya pernah mengenyang, pernah menimba, pernah belajar di suatu pendidikan yang ada di Pulau Jawa, pondok pesantren Al-Fatah, meneruskan pendidikan formalnya, yaitu SMK ya, SMA. Nah, melanjutkan pendidikan formal yaitu MAN. Apa itu SMK, SMA? SMA ya, iya, SMA, jurusan MAN ya, SMA. Jadi masuk ke Al-Fatah ya, sekolah sambil mondok. Kalau yang Sandinya ini beda, dia masuk ke Al-Fatah, beliaunya lebih banyak ke
berkhidmat, ya, berkhidmat ke pesantrennya, nyapu, ya, ngepel, kemudian apa namanya, nyikat kamar mandi, WC, ini pekerjaannya sendiri. Tapi dengan pekerjaan yang telaten, dengan sabar, dengan niat berkhidmat, beliau sedikit ilmu tapi dapat barokah. Sehingga sedikit ilmu terlihat kayaknya kayak menjadi ustaz. Sekarang sudah mengajar di Tanjung Puncak, ya. Ya, ngajar di TPQ, kerja sambil ngajar di TPQ. Alhamdulillah dapat barokah dari Pondok Pesantren Jawa, sekaligus dapat barokah di TPA. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita sudah kenal yang namanya Sandi, ya, yang baru-baru ini kan masih belum kenal, makanya saya kenalkan. Kita sudah lama nggak mendengar suaranya Sandi, dan kita juga lama tidak mendengar suaranya Sandi. Saya pun masih belum artinya sudah lama juga tidak mendengar suaranya Jerry. Baru tadi sore itu hanya ngobrol biasa. Saya ingin sekali mendengarkan suaranya Jerry untuk berbagi pengalaman, berbagi suatu ilmu, apa yang sudah didapat, apa yang sudah diraih di pendidikan Al-Fatah, ya, di Magetan itu sudah 3 tahun mengenyam, mengasah, menimba suatu pendidikan di pesantren Al-Fatah. Saya ingin mendengarkan sedikit pengalaman-pengalaman apa yang sudah dirasakan oleh Jerry, agar bercerita kepada kawan-kawannya. Ya, Ustaz, saya nggak siap. Siap nggak siap harus siap. Ya, siap nggak siap harus siap. Kenapa? Karena di antara salah satu program PPA itu adalah di antara salah satunya ketika ada tamu, khususnya para dai-dai yang kenal sama saya. 32 dai yang disebar di pulau-pulau berkunjung ke PPA. Saya ingin mendengarkan nasihatnya, saya ingin mendengarkan apa yang disampaikannya. Tidak, kita ingin berguru kepada beliau, ingin mendapatkan berkah dari beliau. Ya, paham semua. Bukan hanya para dai-dai, orang-orang yang statusnya santri-santri yang pernah mengenyam di pendidikan, itu juga masuk ke program seperti dari Sandi atau kawan-kawannya Sandi yang pernah mondok dibawa ke sini. Kita ada istilahnya ta'aruf, ta'aruf. Ini merupakan di antara salah satu program BPA yang merupakan program ekstranya. Paham semua? Saya tanya, siap untuk mendengarkan? Sudah siap untuk mendengarkan? Apa yang disampaikan, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Ambil yang buruk, buang yang ambil yang bagus, buang yang buruk. Maaf ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang buruk. Jadi ya, jadi apa yang disampaikan oleh Jerry, sekiranya baik, ambil. Sekiranya sesuatu apa yang diucapkan memberikan motivasi, arahan, didikan kepada kita, ambil. Yang sekiranya bermanfaat, yang sekiranya bisa memberikan sesuatu hal suntikan menjadi kita menjadi orang yang baik. Paham ya? Siap untuk mendengar, siap untuk mendengarkan, siap untuk mengambil barokah, siap untuk mengambil barokah. Kita dengarkan minimal 7 menit untuk Jerry-nya menyampaikan nasihat, dan bercerita tentang pengalamannya di pesantren, yang sekiranya anak-anak ini juga bisa mengambil hikmahnya. Kemudian Sandi juga saya minta untuk berbagi juga pengalaman, mulai dia bekerja di Tanjung Puncak, mulai berjuang untuk mendapatkan perempuan yang dicintainya, yang disayanginya, tetapi gagal misalnya, ya, gagal mungkin ada faktor yang lain, nggak tahu juga. Semoga mendapatkan jodoh yang paling bagus, yang paling berakhlak, yang menerima seadanya, yang punya budi pekerti. Amin ya rabbal alamin. Yang penting
Sabar, yang penting sabar. Saya minta 7 menit untuk Sandinya juga menyampaikan pengalaman di luar dia bekerja seperti apa, kemudian dia mengajar ilmu apapun yang mau disampaikan. Silakan minimal 7 menit, paham ya? Maksimal 10 menit. Waktu dan tempat untuk pendekar-pendekar ini, ya, pendekar yang keluar dari tempat di mana dia mencari ilmu sudah lama. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang lain dengarkan. Siap mendengarkan? Siap kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ya ibadallah ittaqullaha taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yuqabbihu fid-din. Hadirin santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan guru kita Ustaz Taufik. Alhamdulillah di malam Jumat yang mulia ini mari kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini kepada semua orang yang di muka bumi ini. Karena yang duduk di masjid ini, yang duduk di TPA ini, karena telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Donald belum saya. Udah. Perkenalkan, nama saya aslinya Jirel Mawan. Dari Batam, bukan dari Lampung. Kalau nama di pondok sana siswa nama kiainya Muhammad Zakaria. Dan saya di sini hanya liburan di sini. Cuma diizin sama kiainya 10 hari. Tapi saya gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Pertama-tama kalau saya masuk mondok ini butuh perjuangan. Karena orang tua saya ini bertolak dengan saya. Karena apa? Orang tua saya ini nggak pengen saya mondok, nggak pengen saya jauh. Kalau tua saya cinta, nggak tahu apa untuk saya pikirkan. Tapi saya masih berjuang saya doa kepada Allah SWT, saya tahajud, saya doa, saya duha, sholat sunnah. Tapi Allah SWT masih berikan saya untuk mondok dan untuk butuh perjuangan. Awalnya saya masuk pondok nih mikir-mikir dulu, sama Bang Sandi mikir dulu gimana nih, Masya Allah nih. Hasilnya Bang Sandi ke rumah saya, bilang orang tua saya, Pak, bisa nggak Jerry pergi ke pondok Jawa Timur? Dilihat di internet, lihat, oh bagus juga nih pondok. Lalu pas besoknya nih langsung kan malam udah siap-siap persiapan baju dimasang-masang dalam koper sudah. Langsung malam itu langsung beli tiket jam 8 pagi. Langsung berangkat dari sini, dari Batam ke Jawa. Bertiga kami, saya sama Bang Sandi sama orang tua saya.
udah bagian tanpa ada pamit lagi sama kawan-kawan tetangga yang ada, langsung karena dalam diri saya ini nekat. Kalau saya nggak mondok, tahun depan nggak tahu jodoh apa nih. Karena zaman sekarang nih pergaulannya, masya Allah ya. Pergaulan di luar nih nggak tahu apa jadinya. Andai kata kan nggak mondok di sini, rugi kalian. Udah nggak? Insya Allah. Karena kalian bersyukur sini. Karena nggak semua orang yang dipilih mondok. Karena orang pondok ini orang pilihan. Alhamdulillah. Hadirin yang Allah SWT. Waktu saya sampai di sana, saya kebingungan. Nggak tahu apa saya lakukan. Tapi ada pemandunya sana. Tangan disuruh pendaftaran sana. Ditanya-tanya, kamu dari mana? Dari Batam, Ustaz. Oh, kamu mondok niat kamu sendiri atau dipaksa orang tua? Saya bilang, saya niat sendiri kok. Orang tua saya mau untuk mondok. Ketawa Ustaz ya. Waktu ditanya-tanya, kamu dulu pernah merokok belum? Udah pernah merokok Pak? Saya jawab, pernah Ustaz. Oh ya. Kalau ini pacaran? Oh enggak pernah Ustaz. Aman. Itu ditanya tentang diri kita, biodata kita. Gimana kehidupan saya di rumah. Lalu ditanya, itu tangan dari Sumatera, perjanjian. Mondok tuh tangan perjanjian gitu. Habis itu langsung pergi nari ini perlengkapan untuk ini, misalnya lemari, sabun gitu, buku, kitab, dan semua udah beli, lalu masuk mondok. Langsung hari keduanya tuh orang tua langsung pergi, tinggalkan saya sama Bang Sandi ini. Jadi saya bingung lagi, aduh gimana nih saya berdua sini. Saya nggak ada saudara di Jawa, saya sendirian sama Bang Sandi berdua nih. Nggak tahu apa saya pikirkan. Waktu udah lama, makin hari kan, siang kan disuruh tidur programnya itu. Ya, siang habis setengah 10 tuh suruh sholat duha, besoknya langsung suruh tidur. Nah, pas ketika tidur tuh ada yang pengawasnya lah maksudnya. Pengawasnya datang ke tempat saya. Kok belum tidur kamu? Maaf, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya mikir di rumah nggak tahu kenapa nih. Waktu kata yang ngas tadi itu, wah kamu nih udah biasanya aja kamu udah. Kalau yang mondok nih memang boleh mandiri, semua apa mandiri lah. Mau dari mandi, mau dari nyuci, udah sendiri aja. Udah kamu nggak usah pikirin, mending kamu di sini amalan dengan orang tua gitu. Nah, betul. Dan itu saya mikir juga, oh iya betul. Kalau saya kayak gini lama-lama, saya nggak jadi ini nggak jadi kiai, nggak jadi ustad. Lama saya mondok tuh, berjalan berapa tahun? 3 tahun lebih lah. Nah, dari berjalan 3 tahun lebih, saya mikir, saya mondok nih tujuan untuk saya pertama apa? Pertama kata kiai ini, pertama tujuan untuk mondok ini pertama cari ridha Allah. Karena apa? Karena walaupun seseorang memiliki ilmu, tapi tidak disertakan niat mencari ridha Allah, maka ilmu-ilmu yang dia mendapatkan kepada seorang guru atau kiai tidak akan barokah, karena tidak semata-mata untuk mencari ridha Allah. Karena ridha Allah ini adalah ridha orang tua juga. Makanya kita kalau habis sholat nih, sholat doa orang tua, kirim Al-Fatihah pada guru-guru kita, orang tua kita. Nah, hadirin yang Allah SWT, udah habis dari semua itu pasti ada ujiannya. Nah, setiap ujian ini pasti ada rasa pengen pulang lah, pengen kerja lah, pengen kuliah lah. Tapi salah satu solusinya itulah sering tawasul, sering bertanya Ustaz,
Ustaz, kenapa nih Ustaz? Apa hati saya ini nggak tahu tiba-tiba pengen pulang, pengen kerja, tapi saya pengen mondok tapi. Oh kata Ustaznya, kamu ini jarang jarang tawasul sama guru-guru kalian, jarang berkirim al-fatihah pada guru-guru kalian. Karena apa? Ibarat nih keran, keran yang ditutup dan ada ember di bawahnya, tapi kerannya tidak dibuka. Nah, tapi nggak dibuka, embernya masih di situ, cuma nggak hidup, nggak terisi ya. Karena nggak dibuka, coba dibuka, ada kerannya tuh, apa embernya lepas-lepasin dekat tengah-tengah dekat keran terus, keran air tersebut mengalir, nah, pasti penuh kan airnya. Begitu juga dengan kita mau sering sekirim al-fatihah, kirim al-fatihah kepada guru-guru kita, maka sambung hati kita, sambung mau apa-ngapain enak, mau ngaji, mau sholat, nanti lah senang hati. Kalau nggak kirim al-fatihah bingung dah, mau dibawa tak mau ngapain. Paling hari-hari itu paling di program itu udah enak lah. Tapi nggak tahu tiba-tiba hati tersebut pun tiba-tiba malas gitu atau kenapa. Nah, karena itu kadang jarang kirim al-fatihah pada guru-guru. Makanya pentingnya kirim al-fatihah pada guru-guru kita agar kita ini sambung dengan guru-guru kita, agar nyatu dengan guru-guru kita. Makanya banyak kirim al-fatihah pada guru-guru kita agar hidup kita yang sementara ini agar mendapatkan syafaat dari guru-guru kita yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, cuman ini saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah maafkan saya. Kalau lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala dunya wal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam Jumat yang mulia ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Bait yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak perlu lupa pula yang saya cintai dan yang saya sampaikan, guru sekaligus orang tua saya, Kiai Taufik Al-Bradamillah, dan yang saya cintai teman-teman santri PPA Darul Islam Kampung Banan yang ada di kawasan Kampung Bergawan. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat berkunjung di pondok dan sekaligus menjadi rumah kedua saya, karena saya pernah di sini selama setahun. Yang awalnya pertama kali saya datang ke sini itu hanya ada 8 orang, ada si Irfannya, ada Syahninya, ada si Ahtinya, ada si Ahmadnya, ada siapa lagi? Ada si Ahmadnya, ada Bang Ijanya, ada siapa lagi? Selain kalian kemarin. Ada Andinya, ada pulang. Nah itu dulu 8 orang, tambah abang 9 orang. Masya Allah sekarang sudah berjumlah berapa? 31. Ada sekitar 20 lebih lah, 20 lebih
meningkat di tahun yang lalu. Kita itu berkembangnya pondok, dilihat dari jumlah senternya sudah ada 31. Itu lama-kelamaan nanti akan berkembang itu rumah kita. Yang penting kita di sini ini kalau mau betah itu jadikan pondok ini kayak rumah kita, ya, kayak rumah kita. Kita di rumah itu kan tidur, kita di rumah makan, kita di rumah juga belajar, ya. Kita di rumah juga bantu-bantu apa. Ya jadikan pondok itu kayak di rumah kita juga. Nanti lama-kelamaan betah pasti. Betah, nanti tidurnya enak walaupun ada lalat, ya kan? Masuk lalat, masuk agas, kena gigit agas, tapi betah. Pertama-tama memang nggak betah. Ada yang minta pulang, ada yang nangis kalau dia cengeng, ya kan? Ada yang temenong aja. Tapi lama-kelamaan betah juga. Yang penting jadikan pondok ini kayak rumah kita. Begitulah yang abang alami pertama kali datang ke sini. Pertama kali datang ke sini kan awalnya kan suasana memang enak, tenang, nyaman kan. Cuman kan ada kendalanya, misalnya kayak nggak terbiasa dengan lalat. Karena kan di Batam itu nggak ada lalat kan. Tapi masya Allah, biasanya kita makan ditemani lalat satu aja udah gak enak. Tapi di sini makan ditemani ribuan lalat enak kan? Ada perbedaannya. Itu dia. Terus itu kita tidur di rumah ditemani kipas kan, siang pagi malam listrik nyala. Tapi kalau di sini ditemani dengan angin alam, betah juga kan? Betah masih, karena udah terbiasa. Itu yang baru-baru ini kan kayak ada berapa yang baru? 10 ada ya? 10 ada lah. Yang baru itu contoh-contoh yang udah lama gitu loh, kayak Bang Amin, kayak Bang Ahmi. Tanya sama mereka kayak mana bisa betah. Tanya kalau mau betah itu ya kayak rumah sendiri gitu loh. Kayak rumah sendiri. Kan? Tapi harus ikuti aturan gitu loh. Harus ikuti aturan. Nanti kalau misalnya nggak boleh main ke bakau, ya jangan main ke bakau, jangan paksa main ke bakau berenang. Yang main ke kolam, kalau ada harinya kan, waktunya main kolam main kolam. Cuman kalau nggak disuruh main kolam jangan main kolam, nanti makin hitam. Yang penting kita di pondok ini nanti betah lah kan. Abang selama setahun itu merasa betah, malah kurang sebenarnya setahun itu. Kalau bisa ada masa lebih lagi, pengen lebih sebenarnya. Setelah pulang ada aktivitas lain, kerja kan, ngajar anak-anak ngaji juga di sana. Ada nama pondok di sana, Pondok Insan Mandiri, ngajar juga di sana. Cuman ngajar anak-anak kecil aja, kayak sepantarannya si Ridho gitu, ngajar anak-anak itu, ngajar ikro. Tapi paginya kerja. Kalau abang kerja di proyek, gerinda, kita nggak gerinda tiap hari, gerinda melas, ya kan, panas, kena besi, ngangkat besi. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena di pondok memang udah terbiasa, udah di Jawa, memang khidmat di sini kan, di Jawa juga, di sini pun juga kan sering bantu Mister Hasan kan, sering juga bantu Ustaz juga. Tuh, kalian juga harus kayak gitu. Nanti kan ada ketika Ustaz nyuruh ada program agro tuh pasti bermanfaat nanti ketika sudah di luar. Gitu loh. Itu yang pertama bermanfaat bagi tubuh. Bermanfaat bagi tubuh itu maksudnya apa? Semuanya sehat-sehat, nggak lemas-lemas, nggak pelanggar-pelanggar gitulah, nggak lemas gitu loh. Pasti yang gemuk makin kurus, ya kan? Yang kurus makin berotot. Tapi yang penting harus rajin gitu loh.
harus rajin. Contohnya siapa yang udah tengok kan dia rajin orangnya, ada perkembangannya. Kayak Samer nih orang. Pertama kali datang ke sini gemuknya minta ampun. Itu dari badan udah makin kurus kan. Karena kan sering bantu-bantu gitu. Ada barokahnya ya, dia dari badan. Nanti lama kelamaan makin itu pasti terlihat ya. Kayak Amin dulu masih kecil, badannya kurus kering. Nah sekarang udah lumayan ya, udah tinggi, udah ada perkembangannya ya. Nah itu dia. Itu jadikan apa ya, di pondok itu kayak perkembangan kita lah. Kalian kan masih anak-anak. Nah jadi kita tuh di pondok kita nggak akan terasa nanti. Kalau yang jumpa sama orang tuanya jarang kayak Amin ini, pasti orang tuanya kaget ketika lihat anaknya. Itu nanti bikin orang tua terkesan jadinya. Wah anak saya sekarang kayak gini kan, masya Allah. Ilmunya bagus, anaknya bagus. Nah macam contoh Amin ini lah, yang abang tengok, yang istiqomah lah. Nah, Amin ada Afninya juga, dulu kecil badannya kurus, sekarang udah lumayan. Artinya juga ada. Yang penting di pondok ini betah lah. Kan ini udah banyak yang baru kan. Yang baru nanti lama kelamaan tambah lagi. Yang lama ini jadikan apa ya namanya? Ya mengajarkan yang baru-baru lah, mengajarkan yang baru-baru, yang lama jadi pedoman bagi yang baru. Anak-anak santri juga ketika di pondok itu tak lupa pula mendengarkan nasihat dari guru-gurunya, ya kan? Kalian kan di sini butuh bimbingan. Apa aja yang udah besar aja sangat sekali butuh bimbingan. Makanya kadang bertanya sama Ustaz tentang hal ini. Apalagi yang kalian masih masa-masanya itu mau remaja, masih balik, sangat sekali butuh bimbingan di pondok ini. Yang penting diubah lah diubah yang sering kabur ya tetap utahin lah. Walaupun rumahnya dekat di kampung apa namanya Pasir Panjang, ya setidaknya janganlah kabur pulang gitu. Yang rumah di Batu Haji jangan nekat-nekat juga untuk pulang kalau nggak betah gitu. Nanti nggak betah pulang malamnya diantar lagi. Kalau mau pulang sekalian. Nanti kurang barokahnya gitu. Nah itu dia. Yang penting anak-anak ini abang saranin tetap semangat di pondok kan demi cita-cita kalian. Soalnya sekolah-sekolah di luar itu belum aktif. Abang tengok orang zaman sekarang ini pendidikannya kurang, gitu. Pendidikannya sangat sekali kurang. Beruntung kalian ini masih dididik lah, masih ada pendidikan, walaupun sedikit gitu. Tapi kalau di luar itu sama sekali nggak ada sekolah, Bangun pun siang, gitu. Belajar enggak, tambah pun nggak bisa, itu pun nggak bisa. Nah, itu yang dikhawatirkan kan. Beruntunglah kalian yang masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren, terlebih pendidikan agamanya kan, ada yang sepantaran kalian pun belum tahu abatasa, pantaran Amin belum tahu abatasa, pandai apa. Nah sangat mengkhawatirkan lah. Beruntunglah orang yang anak-anak yang di pondok pesantren ini. Nah, gitu. Jadi apa yang abang sampaikan ini semoga kalian bisa dapat amalkan untuk sehari-harian kalian. Kurang lebihnya abang mohon maaf, salahnya itu dari abang minta maaf dan mohon ampun kepada Allah. Buang yang buruknya dan ambil yang baiknya saja. Cukup sekian dari abang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Al-Bait, yaitu masjid yang berada di Pondok Pesantren Agro Islam. Di sini kita kedatangan saudara kita, sahabat kita yang sudah lama hilang dari pondok ini, yaitu yang arti pulang. Kita tidak melihatnya lagi. Mungkin ada sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh saudara kita, sahabat kita yang dulunya kita sering berkumpul, bercengkrama, berngobrol, bercerita dengan abang kita, yaitu Bang Sandi. Kita setiap harinya ngumpul, mandi bersama, makan bersama, mengerjakan program aktivitas di Pondok Pesantren Agro ini dengan sama-sama. Semuanya kita lakukan bersama. Kita mulai dari mengerjakan program aktivitas agro, mulai dari menanam, menyiram, memberikan bibit atau memberikan arahan. Kita mengerjakan dengan beliau, berkumpul dengan beliau sekitar 1 tahun. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bang Sandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di sini di suatu pendidikan, yaitu di Pondok Pesantren Agro. Saya mewakili semua santri-santri PPA untuk hanya sekedar ta'aruf kepada sahabat Bang Sandi, yaitu yang bernama siapa? Bang Jerry. Kita belum mengenal daripada dengan Bang Jerry ini, tetapi mungkin di malam Jumat ini, yaitu malam Sayyidul Ayyam, mungkin kita diberi kesempatan untuk dipertemukan oleh Allah di masjid ini, di Pondok Pesantren Agro ini, agar kita bisa mengenal daripada Bang Jerry, agar kita bisa mengenal lebih dekat. Mungkin kalau kita ke Batam misalnya hari raya, kita bisa bermain-main ke tempat Bang Jerry, tepatnya di Palem Raya. Banyak nih kan yang tinggal di Batam nih. Nah, sekarang kita punya abang baru, yaitu Bang Jerry. Mungkin kapan-kapan, mungkin kalau ada waktu, kita bisa main ke rumahnya, silaturahmi ke rumahnya. Karena dalam hadis Nabi itu, kalau kita memutuskan daripada tali silaturahmi, maka orang yang paling tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat nanti, diantaranya yaitu orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Jadi sekarang kita sudah kenal dengan Bang Jerry, sudah kenal dengan Bang Sandi, sudah berkumpul, sudah berbincang-bincang dengan mereka. Kemudian ketika kita lulus, kita lupakan mereka. Kita tidak pernah menjenguknya, melihatnya, mendatanginya, menanyakan keadaan mereka. Kita berarti sudah termasuk orang yang memutus daripada tali silaturahmi, karena kita sengaja
ngapain saya tempat Bang Sandi jauh-jauh capek. Padahal kalau andaikan misalnya kita datang ke rumah Bang Sandi ataupun Bang Sandi datang ke rumah kita untuk bertamu, maka sesungguhnya kata Nabi, kalau ada tamu yang sering datang ke rumahmu, maka tamu itu akan membawa daripada suatu malapetaka ataupun bala dari rumah kita. Seperti yang diriwayatkan di zamannya Nabi Muhammad SAW, di situ ada seorang tetangga yang rumahnya ini sering didatangi oleh tetangga lainnya. Jadi ada seorang suami istri, suaminya ini sering memanggil daripada tetangga-tetangganya untuk datang ke rumahnya, untuk makan di rumahnya, untuk bercerita, duduk bersama, datang ke rumahnya. Kemudian karena saking seringnya suaminya ini mendatangkan tetangganya ke rumahnya, akhirnya istrinya ini mengeluh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya punya suami yang dimana suamiku ini sering memanggil orang, sering memanggil tamu untuk datang ke rumahku. Karena saking seringnya suamiku memanggil daripada tetangga-tetangganya, aku lelah, aku capek untuk melayani daripada mereka." Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW di situ hanya diam, tidak menjawabnya. Sampai suatu hari baginda Nabi Muhammad datang daripada ke rumah yang si perempuan yang bertanya tadi. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke rumah perempuan tadi. Betapa gembiranya seorang suami istri ini didatangi rumahnya oleh baginda Nabi Muhammad. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya, mereka dengan senang hati membuka pintu, dengan senang hati menerima baginda Nabi Muhammad untuk datang ke rumahnya, dijamu dengan senang hati. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad sepulang dari rumahnya si suami istri tadi, seorang laki-laki dan seorang perempuan tadi, keluar baginda Nabi Muhammad berpamitan untuk pulang. Ketika baginda Nabi Muhammad pulang, apa yang terjadi? Di situ seorang perempuan ini melihat bahwa cahaya-cahaya bintang-bintang di situ mengikuti baginda Nabi Muhammad, dan kemudian seekor ular kelejengking di situ mengikuti di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Mengikuti, barulah di situ baginda Nabi Muhammad menjawab dari apa pertanyaan si perempuan tadi, bahwa sesungguhnya apabila engkau menjamu daripada tamu dengan senang hati, dengan membuka pintu dengan rasa tidak ada keberatan, maka di situ rumah kita akan dikeluarkan daripada malapetaka dan bala. Sesuatu yang gaib itu akan dikeluarkan mengikuti daripada tamu tersebut. Jadi kalau rumah kita didatangi oleh tamu, contoh misalnya Bang Sandi di bulan puasa kemarin datang ke rumah saya untuk bertamu, berbuka puasa bersama, ya Bang Sandi. Nah, kemudian kami ini menjamu betul-betul spesial untuk Bang Sandi. Nah, buka puasa bersama, minum es, terus kemudian es pisang hijau ya. Nah, kemudian itu ketika Bang Sandi pulang, itu andaikan dinampakkan oleh Allah, Bang Sandi sedang membawa daripada malapetaka dan bala. Mungkin di belakang Bang Sandi itu ada mungkin hewan buas ataupun bala di rumah kita. Itu akan keluar mengikuti Bang Sandi. Keluar, kemudian hilang di rumah kita. Saking banyaknya tamu datang ke rumah kita, disitulah cahaya-cahaya yang mengikuti baginda Muhammad itu adalah merupakan daripada malaikat rahmat yang masuki daripada rumah tersebut. Rumah siapapun yang tidak pernah dimasuki daripada tamu, maka itulah rumah yang tidak pernah dimasuki oleh malaikat rahmat. Makanya kalau ada tamu datang ke rumah kita, contoh Bang Sandi datang ke rumah kita ataupun kita datang ke rumah Bang Jerry, kita keluar itu membawa suatu malapetaka ataupun bala dari rumah mereka. Jadi sehingga rumah mereka ini menjadi aman. Nah,
Makanya kita tidak diperbolehkan untuk memutus daripada tali silaturahmi, karena orang yang tidak dipandang oleh Allah dari kiamat nanti adalah orang yang memutuskan daripada silaturahmi. Dan mungkin pesan dari saya, mumpung kita mungkin sekian waktunya karena sudah tidak cukup, sudah terlalu malam. Pesan dari saya mungkin hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini semua masih berada di suatu pendidikan untuk menimba daripada ilmu, maka hidup kita lukislah dengan suatu lukisan yang baik. Maka kalau kita melukis kehidupan kita di pondok ilmu yang baik, maka orang akan menilai baik, orang akan menilai indah. Kita ketika sudah keluar dari sini dengan keluarnya itu dengan tidak kesalahan, tidak mungkin contohnya misalnya kita keluar karena kabur, terus tidak berpamitan. Nah, itu maka kita tidak akan mendapatkan daripada keberkahan. Makanya kalau kita menempuh mencari ilmu, masih ada yang mau membimbing kita, mengarahkan kita, mengajarkan kita, doakan mereka semua, karena kita masih dibimbing, masih diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya pada umumnya yaitu adalah Ustaz Taufik selaku pengasuh Pondok Pesantren Agama Islam. Mungkin sekian dari saya. Semoga kumpulnya kita bisa menjadi sebab turunnya daripada rahmat dan barokah daripada Allah. Amin. Jadi sebab turun rahmat barokah dari Allah. Amin. Dan tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama. Tegap. Tundukkan kepalanya, doakan ini anak-anak ya. Semoga اللهم ارزقنا من نبينا ومن المرسلين وإلى الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وكسب لا يشاء وعمل لا يرضى ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هذا إلى الرحمن ونفس لا تسمع وعين لا تسمع. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبذلك علمنا بعلمك علم الآخرة علم اليقين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله العلم وبارك ونشهد على عبادك الصالحين في الدنيا واخرانا وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ya Allah, jadikan kami semua ini orang-orang yang mengerti, orang yang mendapatkan ilmu, pengetahuan, pengertian, pemahaman dari Engkau ya Allah. Jadilah jangan jadikan kami ini orang-orang yang bodoh. Wadzakirna, jadikan kami ini yang selalu ingat apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami pahami. Manasina, jangan jadikan kami ini orang yang berubah, yang kau hilangkan sesuatu pemahaman pengertian yang sudah kami dapat. Warzuqna, berikan kami ya Allah rezeki kepada kami yang banyak. Warzuqna fahman nabiyina, suatu pemahaman, pengertian, pengalaman yang sekiranya kami menjadi kuat, menjadi kokoh keimanan, ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Wa ilhamul malaikatil muqarrabina, berikan kami ya Allah suatu ilham, sebagaimana Engkau memberikan ilham kepada para malaikat-malaikat. Wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi